Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Erma hari ini. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Seperti biasa jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah anak-anak, kita simak dulu ini. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Apa itu? Yang pertama, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita semua keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak aman minimal 1,5 meter dari orang lain ya nak. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, ke pembelajaran 4. Anak-anak masih ingat kan pembelajaran kemarin tentang dinamika pada lagu? Kali ini ibu akan menjelaskan tentang tekanan pada sebuah lagu. Jadi dalam menyanyikan sebuah lagu ada tekanan kuat dan ada juga tekanan lemah. Dan ternyata ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya ya nak. Jadi dalam suatu lagu, dalam satu birama, ketukan pertama dia tekanannya kuat daripada ketukan berikutnya. Nah sekarang kita akan belajar tentang menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan ya nak. Yang pertama, setelah kita mengamati, jadi dari sebuah gambar kita akan memperoleh informasi penting. Ketika kita mengamati suatu gambar, kita akan melihat pada gambar tersebut bisa dengan menggunakan pertanyaan, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Maka dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, kita akan mendapatkan informasi dari gambar tersebut. Yang kedua, jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Kemudian, yang ketiga, kita dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Contohnya di sini ibu punya gambar. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Coba anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar seorang anak sedang berbincang dengan ibunya ya. Kemudian di dindingnya terdapat figura berbentuk persegi. Jadi kita dapat informasi dari gambar tersebut, terdapat anak yang sedang berbincang dan terdapat dua figura berbentuk persegi. Itu salah satu contoh kita mendapat informasi dari sebuah gambar ya nak. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut.
Apa sih? Ada gambar apa saja sih dari gambar tersebut? Informasi apa yang anak-anak bisa temukan dari gambar berikut? Iya, pintar. Di sini ada meja, ada papan tulis, ada tong sampah. Nah, sekarang anak-anak perhatikan itu gambar papan tulis. Papan tulis itu berbentuk apa ya anak-anak? Pintar, berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kita akan lanjut mengenal bentuk bangun datar. Jadi salah satu contoh dari bangun datar adalah persegi panjang. Yang anak-anak perlu tahu, bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sudut, sisi, dan titik sudut pada bangun datar. Coba perhatikan gambar tersebut. Di sini Ibu, permukaan benda dapat berbentuk seperti bangun datar tertentu. Itu gambarnya berupa bangun datar persegi panjang ya, Nak. Dan di situ terlihat ada sisi, ada sudut, dan ada titik sudut. Kemudian, setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Coba perhatikan, ini adalah yang disebut dengan ruas garis atau disebut dengan sisi. Bisa dilihat ya, Nak, sisinya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi pada bangun datar persegi panjang terdapat 4 buah sisi atau 4 buah ruas garis. Kemudian pertemuan antara dua ruas garis membentuk sudut. Nah, ini adalah ruas garis pertama dan ruas garis kedua. Di dalamnya ini disebut dengan sudut. Nah, pada gambar bangun datar persegi panjang ini sudutnya ada 4. Ini sudut yang kedua, sudut yang ketiga, kemudian sudut yang keempat. Tidak lupa juga di masing-masing ujung sudut ini ada titik sudut. Jadi pada bangun datar persegi panjang sama terdapat 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak masih mempelajari tentang sisi sudut dan titik sudut bangun datar. Jadi, bangun datar segi 4 memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Contoh-contoh dari bangun datar segi 4, Ibu punya 3 ini. Kalian bisa lihat ya. Yang pertama, ada bangun persegi. Coba perhatikan perseginya. Ada berapa? Iya, pinter. Ada 4 sisinya, ada 4 sudutnya. Nah, kita ulang tadi ya. Jadi ada 4 sisinya, 4 sudutnya, dan 4 titik sudutnya. Sekarang kalian perhatikan contoh yang kedua adalah persegi panjang. Masih sama, memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, dan memiliki 4 titik sudut. Lanjut ke contoh yang ketiga, ada trapesium sama kaki. Masih sama ya, Nak? Memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti bukan? Ini adalah sebagian dari contoh-contoh segi 4. Kita akan lanjutkan pada contoh bangun datar berikutnya. Bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga memiliki 3 sisi,
3 sudut, dan 3 titik sudut. Masih sama, di sini Ibu akan menjelaskan 3 contoh. Yang pertama, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki 3 sisi. Namun disebut segitiga sama kaki karena hanya 2 sisi yang sama panjang. Kemudian contoh kedua adalah segitiga siku-siku, di mana salah satu sudut dari segitiga ini berbentuk siku-siku. Masih sama ya, sisinya ada 3, sudutnya ada 3, dan titik sudutnya ada 3. Sama seperti segitiga sama kaki tadi. Sisi, sudut, dan titik sudutnya berjumlah 3. Nah, ini contoh yang ketiga adalah segitiga sembarang. Kenapa disebut segitiga sembarang? Karena sisi-sisinya tidak sama panjang, semuanya berbeda ya nak. Dan masih tetap sama, memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, kalian bisa mencari lagi benda-benda di rumah kalian yang berbentuk segitiga. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Terima kasih telah menonton video ini. Oh iya, seperti biasa, selesai pembelajaran jangan lupa kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa di